Coba deh, kalau dengar kata jutawan, apa sih yang langsung kebayang di benak Anda? Mobil sport? Rumah segede istana? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua mitos itu dan cari tahu gimana sih jalan yang sebenarnya buat jadi kaya. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya jadi jutawan? Maksudnya cara yang beneran ya? Dan jawabannya, mungkin nggak seperti yang Anda bayangin selama ini. Oke, kita masuk bagian pertama, mitos jutawan. Nah, sebelum kita ngomongin soal realitanya, kita harus hancurin dulu nih gambaran keliru yang sering banget kita lihat, ya, di TV, di film, di media sosial. Nah, coba lihat perbandingannya. Di satu sisi ada mitos dari media, kayak hidup mewah, mobil keren, pokoknya serba glamor. Tapi di sisi lain, ini nih realitanya, berdasarkan riset mendalam dari buku The Millionaire Next Door. Kenyataannya tuh, jauh dari kata glamor, mereka itu hemat, hidupnya sederhana, dan yang paling penting, mereka ini gila menabung dan investasi. Fokusnya itu bukan buat pamer, tapi buat ngebangun neraca keuangan yang sehat. Dan kutipan ini benar-benar nangkap inti masalahnya. Kekayaan itu apa yang kamu kumpulin, bukan apa yang kamu belanjain. Jadi intinya bukan soal seberapa banyak uang yang keluar, tapi seberapa banyak aset yang masuk dan kamu simpan. Ini adalah perubahan mindset yang fundamental banget. Inilah yang misahin antara orang yang beneran kaya sama orang yang cuma kelihatan kaya. Lanjut ke bagian kedua, rahasia tingkat tabungan. Oke, jadi kalau kuncinya bukan di pendapatan yang super tinggi, terus di mana dong? Jawabannya ternyata ada di matematika yang simple banget. Sesuatu yang sering kita sepelekan, kekuatan dari saving rate atau tingkat tabungan. Ini dia poin kuncinya. Isunya itu bukan seberapa gede gaji Anda, tapi seberapa banyak dari gaji itu yang bisa Anda sisihkan dan putar lagi. Prinsip ini, ya ini dia jantung dari gerakan yang lagi ngetren. Namanya FIRE, Financial Independence Retire Early. Tujuannya yaitu nabung segila mungkin biar bisa cepat bebas secara finansial. Dan lihat deh tabel ini biar lebih kebayang. Perubahannya itu drastis banget loh. Kalau Anda cuma bisa nabung 10% dari gaji, Anda butuh kerja 9 tahun cuma buat nutupin biaya hidup setahun. Tapi coba lihat kalau Anda bisa naikin jadi 50%, Anda cuma butuh kerja 1 tahun buat bebas setahun. Gila kan? Ini bukan naiknya biasa aja, ini naiknya eksponensial. Nah, ini dia rahasia yang sebenarnya. Orang-orang yang jago banget nabung kayak gini tuh bukan orang sembarangan. Peneliti di buku The Millionaire Next Door bahkan punya julukan keren buat mereka. Prodigious Accumulators of Wealth atau disingkat PAAs. Mereka ini ya bisa dibilang masternya dalam mengubah gaji jadi kekayaan. Efisien banget. Oke, kita masuk bagian ketiga, pola pikir yang bikin beda. Jadi bisa nabung banyak itu bukan cuma soal ngitung-ngitung angka loh, akarnya itu lebih dalam lagi, yaitu di mindset atau pola pikir kita. Semua kebiasaan kita soal uang itu ya cerminan dari apa yang kita yakini. Pola pikir orang kaya ini benar-benar beda. Pertama, mereka yakin banget kalau mereka yang pegang kendali soal nasib keuangan mereka. Terus, lihat deh poin soal growth mindset. Ini penting banget. Mereka percaya kalau jago ngatur uang itu bukan bakat, tapi skill yang bisa dipelajari. Dan terakhir, mereka ini jagonya menunda kesenangan demi hasil yang jauh lebih gede nanti. Pada dasarnya, ini semua soal perbedaan antara abundance mindset dan scarcity mindset. Pola pikir berkelimpahan itu ngelihat kesempatan itu kayak kue yang gede banget, semua orang bisa dapat bagian. Sementara pola pikir kelangkaan itu ngelihatnya kuenya kecil, jadi harus rebutan. Nah, cara pandang inilah yang akhirnya nentuin semua tindakan kita soal uang. Lanjut, bagian keempat, kekuatan literasi. Oke, kita udah bahas soal kebiasaan, yaitu nabung. Kita juga udah bahas soal pola pikir, yaitu kelimpahan. Tapi ada satu lagi nih, fondasi yang ngikat dua hal itu. Satu skill dasar yang jadi penentu. Kira-kira apa ya? Jawabannya, dan ini bukan cuma opini ya, tapi didukung data dari studi jangka panjang yang kuat. Cuma 2 kata, literasi finansial. Dan dampaknya itu, wah beneran nyata. Yuk kita lihat buktinya. Di studi ini mereka ngukur tingkat literasi finansial pakai skala 4 poin. Nah, kalau kita lihat grafiknya, kelihatan kan, kebanyakan orang itu ada di tengah-tengah. Yang benar-benar ahli itu sedikit banget. Artinya apa? Artinya, kita semua punya ruang yang gede banget buat belajar dan jadi lebih pintar soal uang. Dan, peningkatan sekecil apapun itu ternyata berharga banget. Ini dia nih, bagian yang bikin kaget. Setiap kenaikan 1 poin aja di skor literasi finansial itu, 8 tahun kemudian, rata-rata pendapatan tahunan orang itu naik lebih dari 4.600 euro. Ini bukti nyata kalau investasi di otak kita, belajar soal uang, itu beneran ada hasilnya secara finansial. Luar biasa kan?
Dan ternyata nggak cuma pendapatan, kenaikan 1 poin yang sama itu juga berhubungan sama kenaikan tabungan, lebih dari 12.500 euro. Jadi lebih pintar soal uang itu bukan cuma bikin Anda bisa cari duit lebih banyak, tapi juga bikin Anda lebih jago ngimpen duit. Ini benar-benar bukti konkret gimana pengetahuan bisa langsung diubah jadi kekayaan. Nah, ini bagian yang menarik banget. Studi ini nemuin kalau literasi finansial itu dipakainya beda-beda, tergantung umur. Anak-anak muda, mereka pakai ilmunya buat naikin pendapatan. Mungkin nego gaji, cari side hustle. Sementara yang lebih tua, yang karirnya mungkin udah di puncak, mereka pakai ilmu yang sama buat apa? Buat ngoptimalkan tabungan mereka. Jadi skillnya sama, tapi cara pakainya strategis, disesuaikan sama tahap kehidupan masing-masing. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Apa artinya ini semua buat Anda? Kita udah bongkar mitos, udah lihat betapa kuatnya tingkat tabungan, ngerti pentingnya pola pikir, dan lihat data konkret soal literasi finansial. Jadi, so what? Apa kesimpulan praktis yang bisa kita bawa pulang? Jalan menuju kekayaan itu sebenarnya udah ada petanya. Jelas banget. Pertama, kita harus ubah definisi kaya. Kaya itu soal apa yang kamu simpan, bukan yang kamu pamerin. Kedua, fokus ke Canyon Saving Rate. Ini senjata paling ampuh. Ketiga, bangun growth mindset. Percaya kalau kamu bisa belajar dan jadi lebih baik. Dan yang keempat, yang jadi fondasi semuanya, terus bangun literasi finansial Anda. 4 pilar ini bisa diterapin sama siapa aja. Jadi, kesimpulannya, jalan menuju kekayaan itu sama sekali bukan rahasia. Nggak ada formula ajaib yang disembunyiin. Semuanya adalah prinsip-prinsip yang bisa dipelajari. Jadi pertanyaannya sebenarnya itu bukan, gimana sih caranya jadi kaya, tapi apakah Anda siap